Para sahabat yang terkasih, selamat pagi, selamat Paskah untuk kita semua. Minggu ini kita masih masuk dalam oktav Paskah. Menarik bahwa kemarin saya mendapat pertanyaan dari Yogyakarta yang bertanya, Romo, apa sih oktav Paskah itu? Nah, maka dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang oktav Paskah yang kita rayakan setelah Hari Raya Paskah. Maka dalam video ini saya akan menjelaskan 4 poin untuk Anda semua. Yang pertama, apa itu oktav Paskah? Yang kedua, mengapa Paskah disebut sebagai pesta yang paling besar dalam agama Kristen dan merupakan pusat dari seluruh tahun liturgi. Poin ketiga yang akan saya jelaskan adalah apa yang kita rayakan, renungkan, resapkan selama oktav Paskah ini. Poin yang keempat adalah kapan oktav Paskah berakhir. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, langsung saja. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, matur nuwun dan selamat menikmati video-video yang kami bagikan. Baiklah, kita langsung saja pada poin yang pertama. Apa itu oktav Paskah? Oktav itu berasal dari bahasa Latin octavus, yang berarti 8. Yang ke-8, masa pesta yang berlangsung selama 8 hari, yakni hari pesta itu sendiri dan 7 hari berikutnya. Dalam tradisi liturgi, sejumlah hari raya memiliki oktav. Misalnya, oktav Paskah, oktav Natal. Artinya bahwa kedua hari raya ini dirayakan selama 8 hari, yakni pada hari raya yang bersangkutan dan selama 7 hari berikutnya. Adanya oktav dimaksudkan supaya misteri atau makna misteri yang bersangkutan dapat lebih dijabarkan dan diresapkan ke dalam hati kaum beriman. Nah, Paskah sendiri pesta perayaan kebangkitan Kristus yang diselenggarakan pada minggu pertama sesudah bulan purnama, sesudah equinox pada bulan Maret, tepatnya 21 Maret. Nah, Paskah adalah pesta yang paling besar dalam agama Kristen dan merupakan pusat dari seluruh tahun liturgi. Hari Raya Paskah sendiri disiapkan dengan masa Prapaskah yang panjang, hampir 7 pekan. Sebagai hari raya yang paling agung, Paskah mempunyai vigili dan oktav. Apa itu vigili? Tugur, petang atau malam hari menjelang suatu pesta yang ditandai dengan berjaga dan puasa dalam suasana ibadat. Artinya bahwa menjelang pesta. Maka, oktav Paskah dikhususkan untuk mengenangkan peristiwa kebangkitan Kristus dengan perhatian khusus bagi para baptisan baru. Selama 8 hari, seluruh umat beriman Kristiani diundang untuk memaknai, meresapi, menghidupi misteri kebangkitan Kristus, yakni Paskah itu sendiri. Poin yang kedua yang harus kita ketahui, mengapa Paskah disebut sebagai pesta yang paling besar dalam agama Kristen dan merupakan pusat dari seluruh tahun liturgi. Nah, sebelum menjelaskan mengapa pesta disebut sebagai pesta yang paling besar, harus kita ketahui dulu apa itu liturgi. Liturgi adalah perayaan misteri Kristus dan secara khusus misteri kebangkitannya. Nah, liturgi menyatakan dalam tanda-tanda dan membawa pengudusan bagi umat manusia. Pusat masa liturgi ialah hari Minggu yang merupakan dasar dan inti seluruh tahun liturgi dan mencapai puncaknya pada perayaan tahunan Paskah, pesta dari segala pesta. Maka tadi saya menyebutkan mengapa Paskah disebut sebagai pesta yang paling besar.
menjadi pesta dari segala pesta karena menjadi perayaan yang meriah. Gereja merayakan seluruh misteri Kristus, sejak penjelmaan dan kelahiran, dan sampai pada penantian penuh harapan dan sukacita kedatangan Tuhan. Nah, melalui liturgi, Bapa memenuhi kita dengan berkat-berkat-Nya dalam sabda yang menjadi daging, yang wafat dan bangkit untuk kita, dan mencurahkan Roh Kudus dalam hati kita. Dalam liturgi gereja, misteri Paskah Kristus ditandakan dan dihadirkan. Artinya bahwa dengan memberikan Roh Kudus kepada para rasulnya, Yesus mempercayakan kepada mereka dan pengganti-pengganti mereka kekuatan untuk menghadirkan karya penyelamatan Allah melalui kurban ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya. Nah, itulah poin pertama dan poin kedua yang sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Apa yang kita rayakan, kita renungkan, dan kita resapkan selama oktav Paskah. Selama 8 hari kita itu diundang untuk lebih memaknai. Yang pertama, misteri kebangkitan Kristus, hari-hari yang penuh sukacita. Yang kedua, bacaan Injil yang dibacakan selama oktav Paskah pasti diambil dari perikop-perikop yang berhubungan dengan berbagai penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Dari berbagai bacaan itu mengundang kita untuk merefleksikan berbagai kisah kebangkitan. Dan dengan begitu, memperpanjang sukacita kebangkitan selama 8 hari itu. Nah, selain itu, selama oktav Paskah, kita juga bisa merenungkan kerahiman ilahi. Artinya bahwa kasih Allah kepada manusia sungguh luar biasa sampai rela mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah saudara-saudari yang terkasih berkaitan dengan poin yang ketiga. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Kapan oktav Paskah berakhir? Oktav Paskah berakhir di hari Minggu kedua masa Paskah, yakni Hari Raya Kerahiman Ilahi. Mengapa diakhiri dengan Minggu Kerahiman Ilahi? Nah, yang pertama, merupakan hari terakhir para baptisan mengenakan pakaian putih. Tetapi tahun 2000 Paus Yohanes Paulus II itu menetapkan hari Minggu Paskah kedua menjadi hari Minggu Kerahiman Ilahi. Hal ini sebagai jawaban atas permintaan Tuhan kepada Santa Faustina Kowalska. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa kerahiman ilahi adalah anugerah Paskah yang diterima gereja dari Kristus yang bangkit dan yang dipersembahkan kepada umat manusia. Nah, pada hari raya kerahiman ilahi ini, oktav Paskah berakhir. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, demikian penjelasan saya berkaitan dengan oktav Paskah. Semoga dari Yogyakarta mendapatkan pencerahan dan umat sekalian yang menonton video ini juga mendapatkan pencerahan berkaitan dengan oktav Paskah. Tuhan memberkati. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae.